Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Julia Mardia selaku dosen pengampu praktikum kimia dasar dan teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 1 Pendidikan Kimia 2B1 yang beranggotakan Ladun Hikmah Jimat Hapsari NIM 029 sebagai pemateri ketiga, Muqtadiul Fauziah NIM 032 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Vina Nurrahmaniah NIM 035 sebagai moderator dan pemateri pertama. Di sini kami akan menjelaskan laporan praktikum reaksi oksidasi alkohol dengan reagen Lucas. Hal-hal yang akan disampaikan yang pertama yaitu tujuan praktikum, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga langkah kerja, yang keempat hasil praktikum, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk membedakan jenis-jenis alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua yaitu tinjauan teori. Reagen Lucas merupakan suatu campuran asam klorida pekat dengan seng klorida. Uji Lucas dalam alkohol adalah tes untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Hal ini didasarkan pada perbedaan reaktivitas dari 3 kelas alkohol dengan hidrogen halida. Alkohol tersier bereaksi dengan reagen Lucas untuk menghasilkan kekeruhan walaupun tanpa pemanasan, sementara alkohol sekunder melakukannya dengan pemanasan, dan alkohol primer tidak bereaksi dengan reagen Lucas. Pembuktian dari tinjauan teori ini akan dijelaskan di hasil praktikum, dan yang selanjutnya yaitu cara kerja yang akan disampaikan oleh Mbak Muqtadiul Fauziah. Kepada Mbak Muqtadiul Fauziah, saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Vina telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Muqtadiul Fauziah sebagai pemateri kedua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja uji coba reaksi oksidasi alkohol dengan menggunakan reagen Lucas. Yang pertama, praktikan menggunakan propanol sebagai alkohol primer. Larutan propanol yang terdapat dalam gelas beker diambil dengan menggunakan pipet tetes cukupnya. Dalam uji coba kali ini, praktikan tidak menyebutkan jumlah larutan yang digunakan. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen Lucas. Reagen Lucas merupakan campuran dari asam klorida dan seng klorida. Kemudian, praktikan mengambil tabung reaksi tersebut dan mengocoknya. Setelah dikocok, praktikan mengamati perubahan yang terjadi. Yang kedua, praktikan menggunakan 2 propanol sebagai alkohol sekunder. Dalam uji coba kali ini, langkah yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu larutan 2 propanol yang terdapat dalam gelas beker diambil dengan menggunakan pipet tetes cukupnya. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen Lucas. Setelah itu, praktikan mengocok dan mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian, yang ketiga, praktikan menggunakan 2-metil-2-propanol sebagai alkohol tersier. Langkah kerja yang dilakukan sama seperti kedua jenis alkohol sebelumnya. Larutan 2-metil-2-propanol terdapat dalam gelas beker diambil dengan menggunakan pipet tetes cukupnya. Setelah itu, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen Lucas. Kemudian, praktikan mengocok dan mengamati perubahan yang terjadi. Setelah kita mengetahui langkah kerja dari uji coba reaksi oksidasi alkohol dengan menggunakan reagen Lucas, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum. Berikut merupakan hasil praktikum dari uji coba kita kali ini. Propanol ketika bereaksi dengan reagen Lucas tidak terjadi perubahan, artinya propanol dan reagen Lucas tidak mengalami reaksi. Kemudian
2-propanol ketika bereaksi dengan reagen Lucas terbentuk endapan putih. Kemudian 2-metil 2-propanol ketika bereaksi dengan reagen Lucas terbentuk endapan putih yang cukup banyak, gelembung gas dan juga kabut. Untuk alasan mengapa ketika jenis alkohol tersebut berbeda ketika direaksikan dengan reagen Lucas akan dijelaskan oleh Mbak Ladun Hikmah. Kepada Mbak Ladun Hikmah saya persilakan. Terima kasih Mbak Ulfa. Langsung saja kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu tabel pengamatan. Di dalam tabel ini sebagai bukti dari hasil praktikum pada slide sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa sampel propanol yang termasuk alkohol primer jika ditambah dengan reagen Lucas maka tidak akan bereaksi dan hasilnya tidak terjadi perubahan. Lalu untuk sampel 2-propanol yang termasuk alkohol sekunder jika ditambah dengan reagen Lucas maka bereaksi sedikit dan lambat. Hasilnya akan terbentuk endapan putih. Dan untuk sampel 2-metil 2-propanol yang termasuk alkohol tersier jika ditambah dengan reagen Lucas maka akan bereaksi dengan cepat. Hasilnya akan terbentuk endapan putih, kabut, serta gelembung gas. Yaitu pembahasan. Pada uji Lucas, terjadi reaksi substitusi nukleofilik antara gugus OH pada alkohol dengan Cl pada reagen Lucas yang terdiri dari senyawa seng klorida dan asam klorida. Rumus reaksinya yaitu ROH jika ditambah dengan seng klorida serta asam klorida yang merupakan reagen Lucas maka akan berubah menjadi RCl. Nah, ROH di sini termasuk alkohol yang mengandung gugus fungsi hidroksil. R di sini dapat diganti menjadi gugus alkil. Lalu untuk RCl, R di sini juga dapat diganti menjadi gugus alkil. Sedangkan Cl di sini termasuk gugus halida. Selanjutnya, pada propanol tidak terjadi perubahan. Mengapa? Karena tidak bereaksi. Dan propanol termasuk alkohol primer, di mana atom karbon yang terikat langsung oleh gugus OH mengikat satu atom karbon yang lain, sehingga tangan atom karbon masih ada 3 untuk mengikat atom hidrogen yang menyebabkan energi menjadi besar. Nah, energi yang menjadi besar inilah yang menyebabkan alkohol primer ini bertahan sehingga ia tidak bereaksi. Reaksinya yaitu C3H7OH jika ditambah dengan HCl yang termasuk reagen Lucas maka tidak akan bereaksi. Selanjutnya, pada 2-propanol yang termasuk alkohol sekunder, atom klorida akan berpindah posisi dengan gugus OH dan gugus OH akan bereaksi dengan atom hidrogen sehingga membentuk molekul air atau H2O. Nah, hasil dari reaksi antara sampel dengan reagen Lucas adalah alkil klorida dan air. Reaksinya C3H7OH atau bisa disebut juga C3H8O jika ditambah dengan HCl yang di sini sebagai reagen Lucas maka akan berubah menjadi C3H7Cl dan H2O. Sudah dijelaskan di sini bahwa
Cl ini akan berpindah posisi dengan gugus OH. Dan gugus OH ini akan bereaksi dengan atom hidrogen membentuk molekul air atau H2O. Sehingga di sini menjadi RCl sesuai dengan rumus di atas. RCl, C3H7 sebagai R atau gugus alkil dan Cl-nya ini. Ini juga C3H7 sebagai R atau gugus alkil dan OH di sini ini. Lalu kita beralih selanjutnya pada 2-metil-2-propanol yang termasuk alkohol tersier, atom klorida juga akan berpindah posisi dengan gugus OH. Dan gugus OH akan bereaksi dengan atom hidrogen membentuk molekul air atau H2O. Sehingga hasil dari reaksi antara sampel dengan reagen Lucas adalah alkil klorida dan air. Reaksinya C4H9OH. Nah, C4H9 ini sebagai gugus alkil atau R ditambah dengan reagen Lucasnya yaitu berupa HCl, maka Cl ini akan berpindah posisi dengan gugus OH sehingga menjadi C4H9Cl sesuai dengan rumus RCl. Dan gugus OH ini akan bereaksi dengan atom hidrogen membentuk H2O atau molekul air. Yaitu kesimpulan. Dari pemaparan ini dapat kita peroleh kesimpulan bahwa 1. Propanol yang termasuk alkohol primer, dia tidak akan bereaksi dengan reagen Lucas. Ini dibuktikan dengan larutan propanol tetap sama seperti semula dan tidak terjadi perubahan apapun. Yang kedua, 2-propanol yang termasuk alkohol sekunder akan bereaksi dengan reagen Lucas karena muncul endapan putih. Ini sebagai pembuktian. Yang ketiga, 2-metil-2-propanol yang termasuk alkohol tersier akan bereaksi dengan reagen Lucas yang dibuktikan dengan munculnya endapan putih yang cukup banyak, kabut, dan timbulnya gas. Demikian pemaparan serta penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.